Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Syukurlah. Kita berdoa dulu sebagaimana biasa. Siapa yang datang lebih dahulu tadi? Nona, pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak semua, kita lagi bersyukur ya kepada Tuhan karena atas penyelenggaraannya kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di tempat ini dalam menunaikan tugas kita. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tahu. Syukurlah. Kita menyanyi salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini lagu. dari Sabang sampai Merauke, Dari Sabang sampai Merauke, berdadah pura-pura, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Lagu dari Sabang sampai Merauke ya, dinyanyikan dengan irama yang penuh semangat. Ya toh? Ya, Bu. Kira-kira apa keadaan bangsa Indonesia ya? Bagaimana keadaan bangsa Indonesia yang digambarkan dalam lagu dari Sabang sampai Merauke tadi? Bagaimana keadaan negara Indonesia seperti yang tergambar di dalam lagu dari Sabang sampai Merauke? Ayo. Kita menyanyi tadi toh? Kita sudah menyanyi tadi. Ingat-ingat dia punya lirik lagu itu menggambarkan keadaan bangsa Indonesia. Ya, ayo, Lukas. Keadaan bangsa Indonesia bagaimana tadi? banyak pulau. Iya, banyak pulau. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu buah pulau. Seperti dalam lagu tadi. Tapi kita tetap satu, begitu kan? Tepuk oke. Lukas oke, Lukas oke, oke. Nah, sekarang kita perhatikan keadaan kita di sekitar juga meja samping di kanan. Apakah masih ada sampah? Sudah bersih semua. Oke, diri kita saat ini sudah bersih rapi atau belum? Sudahkah? Ya, Bu. Oke, bagus. Tadi pagi pembiasaan literasi sudah jalan atau tidak? Sudah, Bu. Sudah baca buku-bukunya? Sudah, Bu. Baik, diingatkan lagi bahwa membaca itu penting. Untuk itu dibiasakan dari masih dini ini, baca terus. Karena dengan membaca, wawasan kita tambah luas. Kita mendapat pengetahuan baru. Ya toh? Ya, Bu. Oke. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin, matematika ya? Kita belajar tentang apa? Unsur-unsur lingkaran.
unsur-unsur lingkaran. Oke. Apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Titik pusat, dan jari. Titik pusat, diameter, jari-jari, gitu ya. Oke. Ini, coba diperhatikan. Benda apa ini? Kaset. Kaset. Oke. Kaset sini ya. Ini? Tutupan toples. Tutupan toples. Apa ini? Uang logam. Logam. Baik, perhatikan lagi. Semua benda ini berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Oke. Semua benda ini berbentuk lingkaran ya. Kali ini kita belajar matematika lagi. Matematika dengan tema keliling lingkaran ya. Dengan 3 tujuan pembelajarannya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Mari kita simak di layar ini. Perhatikan tujuan pembelajarannya. Itu diperhatikan ya di layar situ. Yang pertama, dengan mengamati tayangan PPT dan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis taksiran keliling lingkaran dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan diskusi dan praktik, peserta didik mampu mengukur keliling dan diameter benda konkret berbentuk lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi, peserta didik mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penafsiran keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu ya, 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Semangat ya. Tayangan ini, lihat di layar itu. Sudah lihat? Sudah, Bu. Oke. Ditanya, benda apa ini? Kaset. Kaset. Ini? Tutupan gelas. Ya? Tutupan gelas. Oke. Ini? Uang logam. Uang logam. Ini? Lem. Lem kah? Kaleng. Kaleng ya? Kaleng, lem. Oke. Ini? Botol aqua. Botol aqua. Ini? Spidol. Oke. Spidol. Tahukah kalian bahwa benda ini mempunyai ukuran, diameter, dan keliling yang berbeda-beda? Tahu? Iya, Bu. Ya, coba. Mengapa? Karena Ya, karena ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. iya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ukurannya berbeda. Yang membuat ukuran panjang keliling dan juga diameter itu harus beda. Gitu ya? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke apa ya? Tayangan berikutnya. Sebelum ke keliling, mari kita melakukan pengamatan seperti tayangan berikut ini. K adalah panjang keliling lingkaran dan G adalah panjang diameter lingkaran. Nah, kita menggambar sebuah lingkaran dengan jangka jari-jarinya 7 cm. Coba perhatikan pada tayangan ya. Nah, apabila jari-jarinya 7 cm, maka diameternya atau garis tengahnya adalah 2 kali jari-jari 2 kali 7, 14 cm. Nah, ternyata setelah kita buat panjang kelilingnya itu 44 cm. Jadi apabila kita buat perbandingan antara keliling dan diameternya, Lihat ini. K itu panjang keliling, ya toh? Panjang keliling lingkaran. Ini tepi ini ya. Nah, itu yang K itu. Nah, sementara diameter D ini
panjang diameter lingkaran ini ya, garis tengah ya. Nah, ya. R-nya 7 dilihat di sini. Dari titik pusat ke tepi lingkaran, ya toh, itu jari-jari ya. Nah, di sini dinyatakan 7 cm. Ya. Jadi, kalau R-nya 7, maka diameter keseluruhan ya, itu 2 kali jari-jari, ya toh? Nah, sampai 14. Keliling di sini dinyatakan 44. Ini itu setelah diukur ya, diukur kelilingnya baru didapati 44 ini. Bisa nggak ya? Bisa. Oke, lanjut. Itu 44 cm. Jadi apabila kita buat perbandingan antara keliling dan diameternya, K dibanding D atau K per D itu sama dengan 44 per 14. Kalau disederhanakan menjadi 22 per 7. Oke. Jadi untuk jari-jari atau diameter bilangan berkelipatan 7, maka P-nya itu 22 per 7. Oke? Oke, lanjut. Pengamatan yang kedua. Kita melakukan pengamatan yang kedua. Kita membuat lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Nah, maka diameternya 2 kali 5, 10 cm. Nah, ternyata panjang kelilingnya setelah kita ukur itu ketemu 31,4 cm. Maka perbandingan keliling dan diameternya dapat kita tuliskan K dibanding D atau K per D itu sama dengan 31,4 per 10 sama dengan 3,14. 3,14 itu ukuran P, nilai P untuk diameter atau jari-jari bukan kelipatan 7. Ya ya? Oke. Lanjut. Nah, berdasarkan pengamatan pertama dan kedua dapat kita simpulkan bahwa perbandingan antara K atau keliling dengan D diameter 22 per 7 dan 3,14. Nilai K per D keliling per diameter disebut konstanta atau disebut dengan Pi. Jadi Pi sama dengan K per D. Jadi nilai pendekatan untuk Pi adalah 22 per 7 atau 3,14. Nah, maka rumus keliling lingkaran dapat kita temukan Pi sama dengan keliling per diameter. Maka K atau keliling sama dengan Pi kali D atau Pi kali diameter. Atau keliling sama dengan Pi kali 2R atau 2 jari-jari, karena D itu nilainya 2 kali jari-jari. Jadi rumus keliling lingkaran ada 2 ya. Ketika mendapati soal yang ukuran diameter atau jari-jari itu bilangan berkelipatan 7, maka menggunakan besaran Pi itu 22 per 7. Ya, jadi kalau apa yang didapat itu diameter, rumusnya K sama dengan Pi kali D. Sementara kalau yang didapati itu jari-jari, maka rumusnya K sama dengan Pi kali 2R. Ingat, kalau bilangan berkelipatan 7 besarnya Pi 22 per 7, bukan kelipatan 7 besarnya Pi 3,14. Oke? Hasilnya adalah 62,8 cm. Sudah ya? Sudah toh? Oke. Dari kalian tadi sudah seperti itu. Keliling lingkaran, ya toh? Oke. Apa saja pengetahuan yang kita peroleh dari tayangan tadi? Dari tayangan tadi tentang keliling lingkaran, apa saja yang kita ketahui di sana? Ayo, mana? Rumus keliling lingkaran adalah Pi sama dengan K per D. Kalau ditanya diameter, rumusnya K
keliling sama dengan Pi kali D. Ditanya jari-jari, rumusnya keliling sama dengan Pi kali 2R. Iya. Jadi dari Novi, pengetahuan yang dia peroleh dari kalimat tadi itu bahwa rumus lingkaran itu ternyata ada dua. Kan? Ada dua. Yang pertama itu, jika dalam soal itu diketahui diameter, maka rumus yang dipakai adalah Pi kali D. Ya. Kalau ini adalah Pi kali D. Begitu ya? Nah, jadi rumus keliling lingkaran itu ada dua, sangat tergantung dari soalnya. Ya. Jika diketahui di dalam soal itu adalah diameternya, maka rumus keliling itu Pi kali D. Ingat ya? Tapi yang diketahui adalah jari-jari, maka rumus lingkaran itu Pi kali 2 kali jari-jari kali R. Begitu ya? Nah, itu yang mau kita tahu dari tayangan tadi. Masih ada? Masih ada yang lain? Lukas, berani? Dilambangkan dengan keliling lingkaran. D dilambangkan dengan panjang diameter lingkaran. Ya, yang kita udah tayangan tadi, kalau K ini artinya keliling lingkaran. Panjang keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Lingkaran. Dan D adalah panjang diameter. Oke. Baik. Begitu toh? Ya, Bu. Masih ada? No? Nilai K per D disebut konstan tapi. Iya. Nilai K per D, perbandingan K dengan diameter itu disebut pi. Gitu ya? Kata tadi, ya. Jadi namanya pi itu didapat dari perbandingan antara keliling dan diameter. Keliling per diameter sama dengan pi. Yang besarnya tadi 22/7 untuk bilangan kelipatan 7 dan 3,14 untuk bilangan bukan kelipatan 7. Begitu ya? Double care. Bagus. Nah, sekarang untuk apa? Kita cek dulu pemahaman kita terhadap konsep tadi, keliling lingkaran tadi, maka kita kerjakan satu soal dulu. Carilah keliling lingkaran dengan ukuran diameter 21 cm. Bisa. 21 cm. Diameter ya. Diameter. Jari-jari 21 cm. Jadi sudah tadi, apabila diketahui jari-jari, rumusnya bagaimana? Gitu. Sudah? Ya, Bu. Nah, oke. Jadi, carilah keliling lingkaran dengan ukuran jari-jari 21 cm. Oke. Yang diketahui jari-jari ya. Dan bagaimana rumusnya? Rumus untuk mencari keliling lingkaran ini? K sama dengan K sama dengan Pi kali 2 kali R. Oke. Berapa nilai Pi? 22/7. Mengapa? karena jari-jari kelipatan dari 7. Ya, karena jari-jarinya bilangan berkelipatan 7. Oke. 22/7 kali 2 kali jangan apa? 21. Oke. Pi 22/7 kali 2 kali 21 ya. 21 kita coret ya. 21 dibagi 7 dapat 3. Oke. 22 kali 2 sama dengan 42. kali 3 132. Jadi keliling lingkaran dengan jari-jari 21 cm adalah 132
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kegiatan kita yaitu bikin, kemudian garis, kemudian tali rafia atau bisa kita gunakan juga benang, dan kita kumpulkan 3 buah benda berbentuk lingkaran ya. 3 buah benda ini di sini ada kaset CD, kita gunakan kaset CD atau benda-benda lain di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian ada toples dan juga ada isolasi. Ya, kegiatannya langsung saja kita lakukan. Yang pertama adalah lilitkan tali rafia. Jadi kita ambil satu benda, tali rafia mengelilingi tutup toples supaya yang tidak copot, kita bisa tambahkan isolasi ya. Kemudian kita lilitkan mengelilingi sisi lengkung benda yang berbentuk lingkaran. Di sini kita gunakan tutup toples sampai ketemu ujungnya seperti bentuk keliling. Bisa juga kalau penggarisnya masih cukup, kita langsung gunakan penggarisan. Itulah langkah-langkah untuk menaksir keliling lingkaran. Kita bisa temukan pada benda-benda di sekitar kita yang mudah kita temukan. Sudah ya? Ya. Jadi untuk berikutnya ini kita menaksir keliling lingkaran dengan cara kita mengukur dulu, ya. Mengukur benda-benda yang kita sudah bawa ini, tutup toples, kaset CD dan juga uang logam. 3 benda ini ya kita ukur kelilingnya dengan cara seperti contoh tadi toh. Lalu hasilnya itu ditulis di dalam tabel. Nanti ibu bagi ini lembar kerja ini kita tulis di dalam tabel. Seterusnya menjawab 5 pertanyaan di bawahnya. Saya kerjasama ya. Diskusi itu kerjasama. Saya hasil. Oke? Tulis anggota kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja, begitu. Dan sudah dipakai mulai juga kerjanya. Kerja. Siap presentasi ya. Yang lain sedang kerja. Jangan tunggu kita 5 orang tuh yang kerja. Ikut contoh tadi. Itu bagaimana mengukurnya. Teliti ya. Kalau sudah mengukur, selanjutnya diskusikan soal-soal itu yang bawahnya. Sekarang mau yang aja ini. Mana ukuran yang pakai? Semua kerjasama, dan ada yang bisa saja. Siap. Diskusikan soal ke bawah itu. Poin sudah. Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Saatnya presentasi ya. Kita melaporkan hasil kerja kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2. Nama anggota kelompok 1 Alex, 2 Ivan, 3 Okto, 4 Angel, 5 Diana. Alat dan bahan yang dibutuhkan: kaset CD, uang logam, tutup toples, tali rafia, dan penggaris. Nama benda yang mau diukur: tutupan toples keliling 36 cm, diameter 11 cm, taksir nilai Pi
3,27 cm. Kaset CD keliling 38 cm, diameter 12 cm, taksir nilai pi 3,1. Uang logam keliling 8 cm, diameter 2,6 cm, taksir nilai pi 3,07. Dengan benda yang berbeda, panjang, tinggi, dan diameternya tidak sama. Dari 3 percobaan diperoleh nilai yang hampir sama. Ya, dari lingkaran yang berbeda, uang logam dan kaset CD diperoleh nilai keliling atau diameter yang hampir sama. Nilai pada kolom keliling diameter yaitu konstanta disimbolkan dengan pi dibaca pi dan biasanya disederhanakan dalam pecahan 22/7 atau di desimalnya 3,14, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pendekatan pi diperoleh dari keliling dibagi dengan diameter. Begitu ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada perbaikan? Ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Sudah benar. Oke, kita tepuk tangan. Kalau diskusinya sudah ya. Kita sekarang ibu bagi apa? Lembaga informasi, kita kerja apa ya? Soal kerja mandiri, ya? Kerja mandiri ya, sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri ya, oke? Sudah ya? Bagus. Kita kumpul. Sudah ya? Ya, Bu. Latihan sini, saya pekerjaan sudah kita lakukan itu. Coba siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini tentang keliling kantor? Coba disimpulkan dulu, ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, ya. Penaksiran keliling lingkaran dilaksanakan dengan mengukur panjang keliling dan diameter benda. Perbandingan nilai K dan D disebut pi. Oke, kesimpulan yang pertama itu untuk menaksir keliling lingkaran itu kita lakukan dengan cara mengukur ya, mengukur keliling dan diameter benda itu, gitu ya. Itu kesimpulan yang pertama. Yang berikut, kesimpulan berikutnya, oke? Rumus untuk menentukan keliling lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu kalau ditanya diameter, rumusnya keliling sama dengan pi kali d. Ditanya dari jari sama dengan keliling sama dengan pi kali 2 kali r. Iya, kesimpulan berikut, rumus keliling lingkaran itu ada 2. Yang pertama, jika diketahui diameter, maka rumusnya itu, rumus keliling itu
Pi kali D. Kalau diketahui jari-jari, maka rumusnya Pi kali 2 kali jari-jari kali N. Begitu ya. Coba, masih ada yang bisa menentukan yang lain? Ya, Lukas? Nilai P 3,14 digunakan jika diameter atau jari-jari bukan bilangan lipatan 7. Kalau nilai P 22/7 digunakan untuk diameter atau jari-jari bilangan lipatan 7. Iya, bagus sekali. Jadi nilai Pi juga ya ada 2. Untuk bilangan yang bukan kelipatan 7, nilai Pi-nya 3,14. Kalau bilangan kelipatan 7, maka nilai Pi-nya 22/7. Begitu ya? Itu kesimpulannya. Nah, kesimpulannya nanti untuk rangkuman materi, pengajarnya nanti dibagi, ulang baru catat di rumahnya masing-masing. Oke, tentang materi ini siapa ada pertanyaan? Bagian mana yang saya belum mengerti atau ada pendapat usul saran yang lain? Dipersilakan. Ayo. Ada pertanyaan? Tidak perlu. Bertanyalah. Kalau ada yang belum jelas begitu, mungkin ada pendapat lain. Ayo. Tidak ada, Kak? Ya, Bu. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau begitu sekarang kita merefleksi dulu pembelajarannya. Nah, Ibu bagikan lembaran refleksi ini. Masing-masing kita menuangkan di sini pembelajaran ini. Saya senang sekali atau saya tidak senang, saya tidak suka, begitu ya. Seperti biasa ya. Ini sedang jujur, ya. Masing-masing mengisi sesuai dengan dia punya isi hati ya. Sudah? Kalau sudah, mari dikumpulkan. Oke, sudah ya. Jadi pembelajaran hari ini ada bagian yang sangat senang, ada yang tidak senang, ada yang biasa-biasa saja, begitu kan? Nah, sesuai dengan yang kita isi di sini. Ini perhatian, pembelajaran sudah mau berakhir ya. Rawat berpesan. Perhatian sini, sikap disiplin itu harus ya ditingkatkan dari hari ke hari. Pagi kita datang cepat, ya toh? Jangan di awal, ya. Datang lebih cepat. Kita juga ya perhatikan kebersihan dan kerapian pakaian kita, badan kita juga, oke? Lalu satu lagi tadi pembiasaan literasi, perhatikan ya, wajib budayakan itu, rajin membaca setiap hari karena dengan literasi itu kita menjadi anak yang cerdas di kelak kemudian hari, begitu ya? Nah, bisa ya? Perhatian untuk pembelajaran kita kali depan itu kita belajar tentang luas lingkar. Tentang apa? Luas lingkar. Ini keliling lingkaran, kali depannya luas lingkaran. Kita menyanyi salah satu lagu daerah nanti ya. Ini kita dalam lagu.
doa lewat pimpin sama doa tetap ingat sama ingat kita tetap ingat sama ingat. Oke, sekalian pimpin doa. Doa penutup ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami meninggal. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi.